Jadi betul-betul cair, saudara. Betul-betul hidup yang dibagikan apa adanya. Metode nggak terlalu menjadi fokus utama. Karena apapun metodenya bisa digunakan sebagai sarana. Contohnya hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah senior, yang dengan dengan perjuangan keras harus belajar hal-hal baru. Hal-hal baru berhubungan dengan metode digital. Contohnya metode webinar, Zoom meeting. Saya tahu untuk sebagian orang nggak terbiasa. Tetapi hari ini kalau Bapak Ibu memutuskan untuk belajar hal yang baru karena untuk panggilan Tuhan, untuk mengabarkan Injil Kristus, mengejar apa yang Tuhan mau, saya nyatakan ini hormat salut itu adalah sesuatu yang kita harus tularkan ke anak-anak yang lebih muda. Wong bapak-bapak yang senior aja mau terus berubah, masa anak mudanya malas, ya kan ya? Itu yang harus kita tularkan, saudara. Tuhan Yesus saat mementor atau memuridkan murid-muridnya, kalau kita perhatikan Matius 5 ya, Tuhan Yesus mengajar mereka di atas bukit. Wah, outdoor. Di Markus 6, 34-3, Tuhan Yesus coaching tuh. Melatih murid-muridnya untuk praktek mujizat. Memberi makan 5.000 orang, 5 roti, 2 ikan. Bahkan sisa 12 bakul. Ya. Murid-muridnya disuruh duduk berkelompok-kelompok. Duduk di mana? Di atas rumput, alam terbuka. Ya. Ini dalam konteks kehidupan Tuhan Yesus di masa itu. Tuhan Yesus juga mengajar melatih muridnya di pinggir-pinggir danau Galilea tentunya. Dari atas perahu dia khotbah untuk orang-orang di pinggir danau. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan Yesus kayaknya lebih sering di luar dibanding di dalam. Ya. Harusnya ini mengelitik hati kita juga. Karena masih ada orang-orang yang datang kepada kami dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya harusnya kita elaborasi, harus kita pecahkan menurut konteks, tempat, dan komunitasnya. Contoh ya saudara ya, banyak orang nggak mau memulai kelompok kecil karena dengan alasan yang mungkin sederhana. Pak, nggak ada tempatnya. Rumahnya nggak ada, Pak, nggak ada tempat. Ya. Hari ini saya kenal beberapa komunitas yang pakai tempat-tempat umum, saudara, tempat-tempat terbuka untuk ketemu dan buat komunitas. Ini luar biasa. Ya. Ada lagi yang bilang, Pak, waktunya, terutama yang di kota besar nih, Bapak Ibu Saudara, Pak, semua sibuk Pak, waktunya nggak ada yang ketemu, susah waktunya. Hari-hari ini komunitas sel mulai menyebar dengan luar biasa, Bapak Ibu, terutama dengan menggunakan metode online, menggunakan Zoom, menggunakan WA, grup video. Ya, tentu banyak hal yang kita bisa lakukan dengan metode online, dan kita mau belajar di situ. Masih ada juga orang bilang gini, aduh nggak nyaman. Kalau nyembah Tuhannya nggak kayak ketemu. Tentu saja. Tetapi kita mau berubah. Sebab ada sesuatu yang Tuhan lagi tuju. Nah, ini yang kita tuju dari bahan satu dari tadi dikatakan. Bahwa tujuan kita bukan saja memindahkan suasana. Kita nggak lagi gitu. Kita lagi nggak ngomong soal liturgi yang dipindahkan di tengah minggu. Kita nggak berbicara hanya sekedar metode. Hal-hal itu adalah hal-hal penting, tapi itu semua pendukung. Hal itu penting, tapi itu tidak yang utama. Kita mau bahwa apa yang kita buat hari ini, itu menjadi berkat buat banyak orang dan mengubahkan hidup orang lain. Haleluya.
Ya. Komunitas sel dalam konteks pemulitan ataupun mentoring bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, serta kondisi apapun. Lagi ya saudara ya, kapanpun, dimanapun, apapun kondisinya. Saya ingat di Alkitab Paulus di penjara, dia memilih berhenti? Tidak. Dia milih kirim surat. Zaman itu belum ada email mungkin ya. Zaman itu belum ada WA. Dia menulis surat untuk menggembalakan, untuk memuridkan. Apa yang terjadi? Bahkan surat-surat Paulus hari ini kita pakai sebagai Alkitab kita di Perjanjian Baru. Wah, ini kan luar biasa ya saudara. Keluar dari hati yang gak mau menyerah, yang tidak menyerah. Kondisi apapun yang kita bisa. Di beberapa daerah katanya ada yang sinyalnya sulit, tapi nggak berhenti, nggak menyerah. Ada saya dengar di daerah Kalimantan, yang sinyal di gereja nggak dapat sinyal. Wah, sinyal luar biasanya. Sinyalnya adanya di bagian depan, di jalanan. Jadi setiap kali mau download bahan harus keluar, pergi ke jalan, download bahannya, masuk lagi, ngajar. Wah, dahsyat. Tapi apapun situasinya, kita menjadi orang-orang Kristen yang mengejar, gak menyerah. Matius 18 ayat 19-20. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, ini ayat yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Chris tadi pagi, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab dimanapun 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi, kembali ke bahan kita. Persiapan apa yang harus dilakukan oleh komunitas sel sebelum melakukan pertemuan? Ya. Saking sederhananya hal-hal ini, saudara. Seringkali hal-hal ini yang gak dipersiapkan. Waduh. Lagi ya saudara. Begitu sederhananya hal-hal ini, maka seringkali justru hal-hal inilah yang kurang dipersiapkan. Nanti kita akan bahas secara rinci. Di situ ada persiapan secara pribadi, apa itu ya, nanti kita bahas. Persiapan fisik, ya. Di mana kita mau ketemu, ruangannya, posisi duduk. Ada yang pinginnya karena ini komunitas, bayangannya adalah bayangan ibadah minggu di gereja, jadi kursinya dibuat teater gitu ya, semua menghadap kayak ke depan kayak di gereja. Saya menyarankan dalam komunitas sel yang kita tuju justru hangatnya kebersamaan, casual. Jadi kursinya justru kalau bisa jangan terlalu teater, karena jumlah orangnya nggak terlalu besar. Mungkin melingkar, mungkin duduknya casual, ya. Mungkin ada yang cuma pakai karpet, seperti yang saudara, bapak ibu sudah lakukan. Memperhatikan hal-hal yang kayaknya bisa mengganggu, terutama karena ini di rumah ya saudara. Anak-anak mungkin, apakah anak-anak bisa kita ajak? Gitu. Ada anak-anak yang bisa kita ajak di beberapa keluarga. Ada juga anak-anak yang mungkin perlu dipisahkan di saat-saat itu. Bagaimana dengan TV, radio? Apakah di rumah tempat kita kumpul ada binatang peliharaan? Kami buat secara detail hanya untuk kita membayangkan. Saya percaya Bapak Ibu cukup bisa membayangkan ini sesuai dengan konteks di mana kita ketemu. Kalau kami di Jakarta, di beberapa lingkungan, ya ada lingkungan-lingkungan yang menerima kalau orang kumpul, apalagi di masa COVID seperti ini. Tapi ada juga lingkungan yang kita perlu minta izin dulu, atau memang sama sekali melarang untuk berkumpul, ya. Atau udah bisa tapi jumlah tertentu. Tentu kita harus memperhatikan situasi sekitar kita. Ada lingkungan yang begitu rapat kalau di kota besar, yang tiap jam-jam tertentu ada tukang jualan yang selalu lewat, ya. Mungkin kita harus tanya dengan rumah di situ, enaknya jam berapa ya.
Di daerah kami melayani ada di suburb gitu ya, antara orang kerja dan menuju rumah tempat kita bertemu itu membutuhkan, kalau pulang kerja itu kira-kira sekitar mungkin 1,5 jam sampai 2 jam, walaupun di Jakarta juga. Nah, untuk rekan-rekan ini mereka buatnya nggak bisa terlalu sore, ya kan, agak sedikit malam justru. Ya. Nah, intinya adalah kita memperhatikan secara kontekstual komunitasnya seperti apa. Dan yang ketiga adalah memperhatikan di tempat tersebut. Perlu dipikirin. Saya kagum dengan beberapa komunitas yang mungkin orang sangka gini ya, kadang-kadang pemikiran ini ada di beberapa orang. Ya. Kita kan cuma ngumpul biasa aja. Udah. Biasa aja. Memang iya, tetapi hatinya yang ini termasuk value yang kita hidupi. Karena Kristus mengerjakan yang terbaik untuk kita. Lagi ya saudara, Kristus mengerjakan yang terbaik loh untuk kita. Mati untuk kita. Kita juga harus mengerjakan yang terbaik dalam setiap apapun yang kita buat. Saya ada di mengunjungi satu komunitas yang simple tapi persiapannya luar biasa, saudara. Ada doa mempersiapkan pertemuan mereka. Ada rundown dibuat. Tepat waktu. Nah ini, tepat waktu. Ada komunitas yang bahkan nggak tepat waktu. Jadi kalau ada tamu mau datang, susah. Karena komunitasnya nggak bisa dibilang jam berapa, mulainya jam berapa. Padahal ini adalah salah satu nilai yang harus kita tahu bahwa ini adalah nilai-nilai kekristenan kita. Ya. Nah, saya langsung masuk cepat kepada bagian selanjutnya. Pertemuan komunitas sel adalah seluruh aspek aktivitas yang dilakukan dalam pertemuan komunitas sel yang terdiri atas. Saya akan cepat di halaman ini. P1 adalah pembukaan, P2 adalah penyembahan, P3 adalah pembelajaran, penerapan, dan penutup. Oke? P1 itu adalah pembukaan. Pencair suasana. Untuk saya ini bisa dikatakan supaya membangun hubungan. Ya. Saya bacakan bahan ini baru saya jelaskan maksud saya. Tujuan pencair suasana ini adalah alat untuk menolong orang dalam mengambil langkah pertama untuk masuk dalam kehidupan komunitas. Ya, bayangkan orang baru masuk. Ya, masa kita langsung belum kenal, belum apa, nggak enak saudara. Orang baru. Nah ini sarananya. 2, sarana untuk saling membaur, saling mengenal. 3, melibatkan semua anggota komunitas sel. 4, menciptakan komunikasi di antara anggota komunitas sel, khususnya bagi jiwa-jiwa baru. 5, untuk membawa setiap orang dalam komunitas sel masuk dalam fokus yang sama. Kumpul di situ gimana, untuk apa. 6, membangun kerjasama kelompok dan hubungan dalam komunitas sel. Saudara perhatikan tadi waktu saya pertama kali masuk, ya memulai kelas kita. Saya tahu jam habis makan. Wah, kita bisa tahu sama-sama seringkali habis makan kita mulai metabolismenya melambat dan ngantuk sedikit. Ya, untuk itu saya mencoba, kalau Bapak Ibu memperhatikan nada suara saya cukup naikkan nih. Ya kan? Saya bisa nggak ya? Kenapa? Saya berusaha ada di atas orang-orang yang mendengar supaya nggak terlalu di bawah gitu ya. Tetapi juga nggak terlalu tinggi, nggak terlalu kayak orang marah-marah. Ya. Saya perlu menjaga ini. Kalau masih ngantuk juga, dengar yang ngantuk, dengar, Tuhan tetap mengasihi saudara. Haleluya. Tentu yang ngantuk nggak bisa bilang amin karena lagi ngantuk. Tapi yang ngantuk dengar ya, Tuhan itu tetap memberkati saudara. Ya. Bahkan Mazmur katakan Tuhan memberkati orang yang tidur.
Saat kita tidur, Tuhan sedang memberkati kita. Dengar yang sedang tertidur. Oh, mungkin yang tidur lagi nggak dengar. Terima berkat Tuhan. Kalau saudara tahu temanmu lagi tertidur, WA dia. Atau kalau lagi sama-sama nonton, colek dia kalau lagi tidur. Pas colek bilang, berkatnya bagi-bagi dong. Nah, gitu. Haleluya. Ya. Kenapa saya buat ini? Karena saya ada maksud. Kenapa tadi saya membuka dengan menu makanan? Karena kita sedang melakukan hal yang sama. Kesamaan menjadi sebuah topik di mana kita bisa membuka sesuatu. Kesamaan. Ya, misalnya begitu ketemu, kerja di mana? Ya, atau rumahnya di mana? Atau jam berapa pulang kerja karena komunitas? Ya. Menarik kan ya saudara? Ya. Pertanyaannya, Pak, saya orangnya nggak bisa ngomong, Pak. Saya orangnya kaku. Saya orangnya nggak bisa basa-basi itu. Nah, kalau saudara di dalam kelompok menemukan bahwa saudara sebagai trainer atau sebagai pemimpin kelompok sel adalah orang yang kaku, coba lihat di kelompok saudara. Mungkin ada yang nggak seperti kita. Ya, mungkin ada yang memang orang yang talkative, ngomong sama dia dan kasih dia jobnya. Kalau ini yang saya lakukan nih saudara. Jadi di komunitas kami nentuin orang yang, kalau orang datang tuh halo. Nah, begitu orang ada yang datang dia yang, siapa namanya? Ada orang yang bagus begitu. Nah, orang yang seperti ini kami sepakat untuk kalau ada yang baru, kamu ya, gitu. Kamu yang pendekatannya, kamu yang ngomong pertanyaan ya. Jadi kita berstrategi, dipikirin P1-nya ini apa ya? Pembukaannya ini apa ya? Ya. Dulu waktu saya muda, saya biasanya pakai kalau di acara youth tuh selalu ada es krim party lah, katanya, jeans party. Tapi dengar ya saudara, saya mau pakai itu sekarang, kadang-kadang udah nggak nyambung. Itu kan zamannya saya. Untuk zaman hari ini, coba dipikirin, mungkin ada hal-hal yang menarik, yang hari ini seru. Saya pernah berapa kali lihat ada komunitas yang buat TikTok bareng. Waduh, saudara yang nggak tahu TikTok, nggak apa-apa. Tuhan pun tetap mengasihi saudara. Haleluya. Tapi komunitas ngumpul untuk buat TikTok bareng. Ini bukan untuk semua komunitas ya, sehingga semua komunitas buat TikTok. Tapi itu adalah salah satu alternatif yang kita bisa pakai menurut kontekstual dari komunitas saudara. Pikirkan P1-nya, pikirkan pencair suasananya, supaya semua saling kenal tuh gimana ya. Supaya kita bisa membangun hal-hal bersama. Ya. P2, pujian penyembahan. Setelah masing-masing anggota komunitas sel memiliki fokus yang sama melalui hal-hal yang kita buat untuk pencair suasana, maka kita sama-sama bisa melakukan pujian penyembahan. Cara-cara kita memuji, menyembah Tuhan adalah tujuan pujian dan penyembahan secara aspek vertikal adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Sedangkan secara horizontal adalah komunikasi dengan sesama dalam konteks kebersamaan. Yang perlu kita perhatikan sama-sama bahwa dalam komunitas sel, pujian penyembahan bukan fotokopi ibadah minggu. Lagi ya nih saudara. Pujian penyembahan dalam komunitas sel kita bukan tujuannya fotokopi memindahkan suasana ibadah minggu. Ada dulu orang datang dengan kami dan nanya, Pak, komsel kami nggak seru Pak, nggak kayak ibadah minggu. Pak, ibadah minggu musiknya, loh di komsel kita lagi nggak nyari musik. Nah ini yang harus kita sepakati di awal nanti ini, ya saudara. Makanya dari awal tuh, dari pelajaran 1, bahan ini memandu kita supaya kita nggak terjebak dengan hal-hal yang akan membuat kita miss di tengah. Tujuan kita bukan memindahkan ibadah minggu, bukan. Ya, bukan. Sehingga kita nggak perlu, kalau ada musik, ada alat musik, puji Tuhan. Ya. Ya nggak apa-apa. Ya saudara,
Ya, kita terus dulu ya. Kita terus. Tujuan pujian penyembahan secara aspek vertikal, tadi kan ada vertikal, ada horizontal. Pertama adalah dengan menyembah kita melayani Dia. Haleluya. Dengan menyembah kita menyadari kehadiran Tuhan. Nah, melayani Dia, sadar Tuhan hadir. C. Dengan menyembah kita membuka jalan atas karunia Roh Kudus. D. Dengan menyembah kita membuka jalur komunikasi antar Tuhan dengan kita. Perhatikan, saya nggak bilang gini, dengan menyanyi kita melayani Tuhan. Bisa, tetapi penyembahan bukan sekedar nyanyi. Kayak gini. Penyembahan bukan sekedar nyanyi, penyembahan adalah hidup yang kita beri. Nah, di depan kita lakukan hal, kita nyanyi sama-sama, kita pakai liturgi nyanyian gereja, supaya apa? Membantu kita menyembah. Yang suaranya false, dengar ya. Wah, ini saya langsung ngomong nih, ampuni saya. Yang suaranya false, dengar. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tidak terpengaruh dengan suara yang false. Tuhan tuh sangat sebel, gitu kira-kira nih. Sebel, bukan dengan suara yang false, tapi dengan hati yang false. Apa itu hati yang false? Hati yang false adalah gini, mulut sama hati nggak sama, fals di tengah gitu. Mulutnya bilang engkau dahsyat, di dalam hati enggak begitu. dalam mulutnya bilang engkau paling luar biasa Tuhan, tapi di dalam menyangkal, penuh keraguan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pujian penyembahan kita yang vertikal, kita memastikan setiap anggota kita itu menyanyikan hidupnya. Suara satu semua, nggak apa-apa. Ada alat musik, puji Tuhan. Ada yang bisa pecah suara, luar biasa. Waktunya, sesuaikan, kesepakatan bersama. Mungkin di tengah saudara ada di komsel yang suka menyembah, memuji Tuhan. Mungkin lama. Tapi buat saudara yang komselnya, yang nyanyi aja kurang nyanyi, nggak usah harus dipaksain. Harus 30 menit nyanyi, nggak gitu saudara. Tetapi biar kita melakukan sebuah penyembahan tadi, melayani Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan, dan karunia roh saat nyembah gitu. Bahasa roh nggak apa-apa. Iya. Supaya ada karunia roh yang bekerja di tengah kita. Dengan menyembah kita juga membuka hati untuk suara Tuhan. Ada vertikal, ada horizontal. Tujuan pujian penyembahan secara horizontal adalah A. Dengan menyembah kita meningkatkan rasa persatuan dalam satu tubuh Kristus. Semua nyembah sama-sama, wah gitu, ya. Dengan menyembah kita diberi kesempatan melayani satu dengan yang lain. Amin ya. Kan ada lagu kau sahabatku, kau ya saudara. Biasanya kan tentu kita waktu kau lihat temenmu ya, kau apa? Jadi kalau ada yang lagi berantem, oh pas nih lagu. Iya. Waktu dia nggak enak, dia belajar melayani Tuhan, melayani dirinya juga dengan bertobat dan melayani temannya tadi. Ya, kau sahabatku, temannya, oh dia sudah ngampuni, oh gitu. Ya. C. Dengan menyembah kita belajar dan juga menguatkan iman. Amin ya saudara. Berapa banyak dari kita mengalami ini juga. Waktu teman kita nyanyi sesuatu lagu di tengah penyembahan, kita dengar itu seperti firman. Karena lagu-lagu rohani adalah firman Tuhan yang dinyanyikan. Jadi itu berbicara kuat untuk hati kita, menguatkan iman. Dengan menyembah kita menyatakan iman kita di hadapan orang. Memproklamirkan iman kita. Dengan menyembah kita menyatakan kemuliaan Tuhan di hadapan orang-orang yang tidak percaya. Dengan menyembah kita membuka jalan bagi firman Tuhan yang akan disampaikan. Saya cepat. P3 adalah pembelajaran firman Tuhan. Selepas memuji, menyembah tadi ya, suasana dicairkan, fellowship. Habis itu kita masuk
bersatu hati sama-sama berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Waktunya saudara sepakati bersama. Habis itu kita masuk pembelajaran firman. Selepas memuji menyembah Tuhan, yang dilakukan oleh anggota kelompok sel selanjutnya adalah belajar tentang firman Tuhan. Dalam komunitas sel, firman Tuhan bukan dilakukan dengan gaya khotbah, tetapi aplikatif serta renungan. Lagi ya saudara, bukan dengan gaya khotbah, tapi aplikatif serta renungan. Pembawa firman Tuhan bukan sebagai pengkhotbah, melainkan fasilitator agar firman Tuhan nantinya bisa di-sharingkan oleh anggota kelompok sel. Ya. Tujuan dari pelaksanaan pembelajaran firman Tuhan adalah mengizinkan Allah bekerja kepada kita melalui firman-Nya yang tadi kita baca dan tertulis di firman Tuhan. 2, supaya pembelajaran yang telah diterima dapat diterapkan sehingga terjadi perubahan hati atau sikap. 3, untuk saling membangun. Nah, tadi di awal kita ngomong tentang persiapan pribadi. Apa yang dimaksud dengan persiapan pribadi? Di sini dijelaskan persiapan pribadi orang yang ditugaskan membawa firman Tuhan adalah berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mencari tuntunan Tuhan, rema pribadi tentang apa yang dia mau share. B, baru dia mempelajari apa yang tadi mau bahas, dipelajari. Nggak sulit, semua bisa menjadi fasilitator. Lagi ya saudara, namanya fasilitator. Bukan guru dia di situ, dia nggak lagi guru. Kalau nanti ada ruang tanya jawab dan akan dijawab, dan dia merasa nggak bisa jawab, nggak harus dijawab. Bilang, saya belum tahu saya belum bisa jawab. Yuk nanti kita cari dulu, kita cari orang yang bisa jawab. Karena kita fasilitator. Dulu di gereja kami pernah terjadi bahwa jumlah kelompok kecil meningkat dengan cepat. Sehingga kita bingung siapa yang bisa ngajar ya. Siapa yang bisa ngasih sharing di situ. Karena semua petobat baru. Akhirnya kita sepakat waktu itu buat kelompok sel sama-sama di gereja. Ya. Kelompok sel mungkin 4-5 kelompok sel begitu, kita buat barengan waktunya ada di gereja. Mereka berkelompok di tiap pojok ruangan, ya bisa juga nih. Jadi metode bisa pilih di pojok ruangan, kumpul, cair suasana bareng. Habis itu present worship masing-masing. Ya. Pas ngajar, kumpul. Pas ngajar, kumpul. Ada yang ngajar, habis itu pisah lagi untuk bahas. Ini juga bisa dipakai. Atau kalau hari ini Bapak Ibu Saudara menggunakan metode online, Bapak Ibu bisa juga pas bagian pembelajaran, misalnya bahan pengajaran nih Saudara, yang kita nggak bisa share, kita undang mungkin hamba Tuhan di gereja kita masing-masing. Atau kakak rohani kita, minta sharing di kelompok. Hanya sharing saja. Habis itu secara online kita bagi kelompok kita masing-masing. Bisa kan? Ya. Kita tetap menjadi fasilitator. Intinya kita bisa mengerjakan kelompok sel kapanpun, dimanapun, ya, nggak terbatas. Nah, hal yang penting yang perlu diperhatikan waktu kita sharing firman Tuhan di pertemuan kelompok sel. 1, pembawa firman Tuhan harus menyadari bahwa ia bukan hendak khotbah dalam komunitas sel melainkan menjadi fasilitator. Pembawa firman Tuhan harus memberi kesempatan setiap orang untuk bisa sharing tentang firman Tuhan yang dipelajari. Justru kelompoknya dibuat kecil supaya setiap orang bisa sharing apa yang Tuhan sedang lakukan. Di kelompok sel kami, biasanya kami tidak memulai dengan sharing seorang yang membawa rema khusus. Biasanya justru setelah praise and worship, kami memulainya dengan setiap orang harus sharing apapun juga tentang apa yang mungkin Tuhan kerjakan, ataupun dia belum merasa ada korelasi tentang apa yang Tuhan kerjakan, tapi dia harus share sesuatu 1 menit minimal. Jadi entah mau bilang, aduh aku lagi capek hari ini,
Itu pun sharing. Setiap orang harus menjadi aktif, membagikan apa yang terjadi dalam hidupnya. Dan kita semua di kelompok bisa melihat, oh kayaknya Tuhan lagi bantu kamu ini, Tuhan lagi mengerjakan hal ini untuk kamu, gitu ya. Tadi ada hal bagus, pembawa firman Tuhan harus mempersiapkan pertanyaan yang bersifat memancing. Ya. Satu kali kakak rohani sering kali kalau saya kumpul sama adik-adik rohani saya memang suka nanya gimana kerjaan, gimana hidupmu, gimana keluarga, tanya istrinya gimana, anak-anak gimana sekolahnya, ya kan? Itu hal yang lumrah. Tapi satu kali saya bertemu dengan kakak rohani saya, udah dipanggil Tuhan. Saya datang di sana makan siang seperti biasa. Tapi suatu kali dia di tengah makan dia nanya saya dengan pertanyaan ini, Semi, Tuhan lagi ngomong apa buat kamu hari-hari ini? Sedap. Ini bukan hanya sebuah pertanyaan tentang keadaan, ya, tapi dia sedang sebuah pertanyaan yang membutuhkan waktu untuk saya merenung tentang pemahaman saya dengan hubungan saya dengan Tuhan. Mari kita juga punya pertanyaan-pertanyaan dengan anggota komunitas sel kita, sebuah pertanyaan-pertanyaan yang nggak harus selalu, tapi pertanyaan-pertanyaan yang kita menggali hubungan kita bersama dengan Tuhan, ya kan? Misalnya ada orang gini, aku rasa aku lagi Tuhan ngomong ini. Saudara mungkin bisa nanya gini, kamu taunya gimana? Oh, itu dia juga, ya gimana ya? Kok aku bisa yakin ya? Iya, kenapa kamu yakin? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang mendalami tentang hubungan kita dengan Tuhan. Penerapan. Sebentar lagi saya selesai. Setelah mempelajari dan berdiskusi firman Tuhan, setiap anggota komunitas sel kemudian melakukan sharing. Nah, ini hal yang penting di kelompok, saudara. Sharing kelompok untuk membahas tentang penerapan firman Tuhan yang telah dipelajari dalam praktek komunitas sehari-hari. Setiap anggota komunitas sel diarahkan untuk terlibat dalam sharing firman Tuhan yang biasanya dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil. Hal ini harus dilakukan menurut saya. Kenapa? Karena hal ini juga yang akan mendorong komunitas sel membelah. Ya. Penerapan ini adalah hal yang melatih setiap anggota kelompok sel untuk suatu kali mereka akan aktif. Nah, mereka akan juga membangun sebuah komunitas lain. Ya, membangun sebuah komunitas. Tujuan sebuah pemuritan bukan saja yang kita muridkan hidupnya luar biasa, itu dahsyat. Tetapi bahwa orang yang kita muridkan bisa membagikan kedahsyatan Tuhan untuk orang lain. Sebab berkat Tuhan tidak selesai hanya untuk kita. Berkat Tuhan harus menjadi diterima untuk orang lain juga di sekitar kita. Hidup kita harus jadi berkat. Ya. Nah, ini hal penerapan ini menjadi penting, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Penerapan sebenarnya memiliki 3 tujuan. 1, agar setiap anggota kelompok komunitas sel aktif dan saling membangun dan melayani satu dengan yang lain. 2, agar pertemuan diakhiri dengan saling memperhatikan orang-orang yang belum tertanam dalam komunitas sel atau jiwa baru. Agar masing-masing anggota komunitas sel menjadi bertanggung jawab pada pelayanannya, yaitu saling memperhatikan. Kan aneh ya saudara, udah sekian lama ikut kelompok sel, baru ada yang nanya, kenal si Ani? Ani yang mana sih? Kan aneh saudara. Justru kita ada di komunitas bukan saling. Kata saling jadi kunci. Penutup. Saudara suka kata tutup? Wah. Kalau di kelas kadang-kadang kalau dibilang tutup, malah jadi seger. Tapi saya lihat di sini para training dibilang tutup, aduh, kok udah habis ya? Wah, saya bisa lihat itu ya. Penutup, setelah saling membangun untuk
men-sharingkan firman Tuhan dalam kelompok, maka masing-masing kelompok kembali ke dalam kelompok besar untuk doain. Ini kalau kelompoknya besar dan kecilin ya. Misalnya pria sama pria, wanita sama wanita misalnya. Habis itu kembali lagi kita berdoa, bagi beban doa umum, kumpul sama-sama. Mungkin ada hal-hal yang kita mau doakan. Jadi di setiap kelompok bagikan misinya. Ya, kita ini sini untuk apa? Doain ke gereja mungkin. Gereja sedang ada ini. Yuk kita bersama-sama melakukan hal bersama. Nah ini menjadi misi bersama. Ya. Tadi penutup, ini yang paling terakhir. Ya. Itu tutupnya, ini yang bagian terakhir. Selanjutnya pemimpin komunitas sel akan memberikan pengumuman. Nah biasanya kan ada pengumuman tuh. Kegiatan gereja, yang kedua kegiatan komunitas sel, mungkin ada rencana mission trip, mungkin fellowship, atau mungkin kursus jahit buat ibu-ibu, atau mungkin parenting untuk para orang tua, untuk mengasuh anak, bisa kan? Buat anak-anak yang kecil mungkin kita bisa buat kegiatan juga. Ya, untuk yang mencari sekolah bisa kita buat dari salah satu orang tua yang mungkin sekolah di mana mungkin dia ceritain pengalamannya untuk 2-3 orang anak kita. Itu kan luar biasa. Jika ada jiwa baru, maka para pengurus komunitas sel akan berkenalan sekaligus menanyakan data-data pribadi, memberikan penjelasan komunitas sel dan informasi gereja lokal. Nah, yang saya mau tambahkan adalah ini, saudara. Kalau kita lihat apa yang kita bicarakan barusan, saya berharap saudara menangkap juga jiwa misinya. Lagi ya, saudara, kita semua menangkap jiwa misinya. Karena seringkali dengan hal ini, seringkali yang hanya ditangkap orang adalah jiwa penggembalaannya, misi penggembalaannya. Kalau tadi adalah misi, yang saya maksud adalah misi penginjilannya. Artinya gini loh saudara, kelompok sel bukan segalanya, maafkan saya. Kelompok sel, komunitas sel penting, tapi komunitas sel bukan segalanya. Yang segalanya adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mau kita mengerjakan amanat agung, jadi berkat untuk banyak orang. Kelompok, komunitas sel adalah toolsnya, komunitas sel adalah alatnya. Kenapa kita mengerjakan hal ini? Kenapa mereka diaktifkan? Karena kita percaya nanti setiap orang akan bisa membangun sebuah komunitas selnya masing-masing. Nah, ini harus kita terus dengungkan sejak awal kita kumpul dalam komunitas. Bahkan saya memakai cara kalau di komunitas kami, sejak kumpul saya menetapkan waktu, kira-kira ya. Komunitas kita nggak selamanya ya, saya bilang gitu. Ini cara yang saya pakai, nggak harus dipakai. Saya pakai komunitas kita nggak selamanya ya. Saya pingin komunitas ini mungkin paling lama 2 tahun, paling lama 1,5 tahun kumpulnya, sampai 2 tahun lah kumpul kayak gini. Setelah ini kalian semua masing-masing akan punya kelompok sendiri-sendiri. Sehingga kita nggak perlu ngumpul sama-sama. Yang penting hubungannya tadi. Ya kayak saudara lihat Pak Hans dengan Pak Togi. Udah nggak selalu ngumpul kan. Tapi hubungannya tetap pemurid dengan muridnya. Wah luar biasa. Luar biasa. Bapak rohani dan anak rohani. Luar biasa. Jadi setiap kali orang, aku nggak mau kelompok lain, hehehe. Nah, kita tujuannya mengerjakan apa yang Tuhan mau ya. Nah, gitu ya. Jadi, Pak, kalau udah 2 tahun kita belum punya kelompok, dengan Tuhan tetap mengasihi saudara. That's okay. Tapi dalam hati kita tetapkan, kita taruh Tuhan yang paling utama. Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Bukan sekedar kumpul, justru kita harus pergi jadi berkat. Oke. Nanti kalau di komunitas, pikirkan ini. Komunitas sel bukanlah program dari gereja bagi jemaat, melainkan tadi yang selalu kita ulang-ulang. Gaya hidup
ilahi dari Allah bagi kita semua orang percaya. Sekali lagi, komunitas sel bukanlah program dari gereja saja bagi jemaat, melainkan gaya hidup ilahi dari Allah bagi orang percaya. Bahan diskusinya yang saudara bisa bagikan dari bahan ini adalah contohnya itu, ya. Apakah saudara pernah atau sedang dimentor atau mementor orang lain atau belum pernah sama sekali? Wah, sharing dong. Yang kedua misalnya, coba alasan supaya kasih masukan, supaya komunitas kita bisa dinamis, ada masukan nggak? Setiap orang ngasih ide, Bu, jadi diskusi kelompok. Puji Tuhan, ini bagian dari apa yang kita tuju melalui pelajaran 6. Saya berdoa kita semua bisa memanfaatkan pelajaran-pelajaran ini bahkan sampai besok untuk bisa mengembangkan apa yang Tuhan tujukan dalam pelayanan kita di komunitas sel. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. God bless.